Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali menjawab request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Setelah kemarin kita menyelesaikan ramalan asmara untuk setiap zodiak, saya akan membongkar celengan yang sudah mulai menumpuk yang sangat banyak ya. Dan ini kita akan mengambil request terbanyak, tercepat, dan paling menarik untuk kita bahas. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita mulai saja pembahasan kita hari ini untuk Rangga Azov. Jadi ada beberapa request yang masuk. Salah satunya adalah supaya saya membahas tentang Rangga Azov, karena menurut berita ataupun juga menurut cerita teman-teman yang sudah request ya, yang dari sosial media saya sudah DM ke Instagram saya, itu minta supaya dibacakan ataupun juga diprediksikan kira-kira apa sih yang terjadi setelah ada adegan Rangga Azov itu berciuman dengan Aurelie Moormans ya. Jadi mereka membintangi sebuah series, kemudian ada adegan di mana mereka berdua itu berciuman. Nah, ini katanya itu banyak sekali netizen ataupun juga fans dari Azov yang menyayangkan hal tersebut dan juga meminta saya supaya dilihat apakah yang akan terjadi selanjutnya. Jadi seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tentang apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditx_esquero. Dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Dan untuk sosial media saya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kita akan mencoba untuk melihat dan juga memprediksikan apa yang sudah ditanyakan para netizen tentang Rangga Azov setelah kejadian itu. Ya, ini dia. Di sini terlihat ada beberapa orang ya. Ini 2 orang dewasa dan ini 2 orang anak-anak. Dan di atas ini terdapat lambang cups. Di kartu yang pertama ini lebih menunjukkan bahwa seorang Rangga Azov itu ingin membuktikan sesuatu dalam karirnya. Kalau misalkan seorang public figure ataupun seorang bintang film ataupun sinetron dan pemain peran lainnya, itu pastinya memiliki ambisi-ambisi yang tertentu, memiliki cita-cita yang berbeda-beda juga. Dan di sini saya melihat bahwa ini adalah salah satu yang menurut saya ya sudah menjadi pertimbangan yang cukup lama oleh seorang Rangga Azov. Jadi tidak mungkin rasanya kalau misalkan Rangga Azov itu melakukan adegan tersebut, kemudian juga menerima adegan itu tanpa sepengetahuan orang-orang terdekatnya. Kemudian juga pastinya ada hal yang membuat dia itu mengambil jatah ataupun juga peran tersebut. Dan di sini saya melihat lebih kepada profesionalitasnya. Jadi sepertinya dia itu ingin menunjukkan bahwa tuntutan peran, tuntutan cerita dalam sebuah film ataupun yang lain sebagainya itu bisa dia eksekusi dengan baik. Dan di kartu yang pertama ini sepertinya dia sendiri juga cukup puas dengan perannya di serial tersebut. Kemudian juga menurut saya dia itu sudah mendapatkan pencapaian apa yang dia inginkan. Salah satunya adalah dia itu menunjukkan bahwa dia itu adalah aktor yang profesional. Oke, kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini ada Page of Cups ya.
Dan di kartu yang kedua ini lagi-lagi muncul lambang cups, dan di sini saya lebih melihat bahwa apabila ada sentilan-sentilan ataupun juga ada kabar-kabar yang kurang enak didengar oleh seorang Rangga Azov, saya rasa dia sudah tahu bahwa ini adalah resiko, ini adalah sesuatu yang akan dia terima dari apa yang dia perbuat di sinetron ataupun juga series tersebut. Karena memang yang namanya public figure ataupun artis dan aktor yang lain sebagainya, itu pasti tidak akan bisa jauh dari hal tersebut. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan ataupun juga ya udahlah, pasti akan terjadi hal seperti itu. Dan dia itu merasa bahwa ya sudah, ini adalah resiko yang akan dia terima, tapi dia itu pasti akan mengambil hal-hal positif ya. Kalau misalkan ada saran yang positif, pasti akan dia ambil. Kalau misalkan hal-hal yang berbau negatif ataupun yang lain sebagainya, dia itu merasa ya udahlah, memang itu adalah resikonya. Dan apa yang dia lakukan itu adalah murni untuk pekerjaan, murni untuk sebuah kebutuhan dalam film ataupun juga tentang series yang dia bintangin tersebut. Dan di sini juga menunjukkan bahwa dia itu benar-benar melakukannya karena memang tuntutan pekerjaan untuk profesional dan bukan untuk hal yang lainnya. Karena menurut saya Rangga Azov itu adalah tipe orang yang suka tantangan. Jadi kalau misalkan diberikan tantangan, kira-kira kamu seperti ini bisa nggak? Selama itu masih wajar-wajar saja dalam dunia entertain ya, menurut saya dalam dunia entertain ataupun juga dalam produksi film, itu adalah hal yang wajar. Sepertinya dia akan yakin untuk bisa mengambil peran tersebut dan juga melakukan adegan-adegan yang menurut dia itu masih wajar ataupun juga bisa dilakukan. Next, kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir, dan ini akan menjadi kartu penutup ya. Ini dia. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang melihat ke belakang ya, memandang ke belakang sambil memegang sebuah tongkat. Dan di sini ada 3 tongkat kayu yang berdiri. Dan di kartu yang ketiga ini lebih menunjukkan bahwa sepertinya tetap ada sedikit penyesalan dari seorang Rangga Azov. Penyesalan di sini entah ini karena hujatan ataupun lain sebagainya, ataupun sentilan-sentilan dari para netizen yang mungkin ini berasal dari fans Haizov ya, Haiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Banyak yang menyayangkan bahwa Rangga Azov itu mengambil adegan tersebut, melakukan adegan tersebut dengan cewek yang notabene ya, itu pastinya tidak ingin dilihat oleh para Haizov lovers, karena pastinya para Haizov lovers inginnya itu Haiko sama Rangga Azov itu bisa bersatu, bisa berdua gitu ya. Tapi kalau misalkan salah satu di antara mereka itu dipasangkan dengan lawan mainnya yang berbeda, itu pastinya akan menjadi sebuah hal yang menurut kita itu kok agak gimana gitu ya, agak berbeda. Ada sesuatu yang berbeda kalau misalkan mereka berdua itu tidak dipasangkan. Mungkin itu salah satu yang disayangkan dan membuat Rangga Azov itu agak, oh iya, mungkin memang sudah terlalu kuat ya karakter mereka berdua, sudah sering dipasangkan, dan apabila dipasangkan dengan orang lain itu sebenarnya ada sesuatu yang berbeda. Tapi itu tadi, saya melihat di sini Rangga Azov benar-benar menunjukkan profesionalitasnya sebagai seorang aktor. Dia itu ingin menunjukkan bahwa setiap tantangan yang datang kepada dia itu bisa dia lakukan dengan sebaik-baiknya, meskipun itu akan berdampak yang notabene pasti akan ada positif dan negatif. Dan saat ini konon katanya banyak orang yang menyayangkan karena Rangga Azov beradegan seperti itu. Jadi menurut saya, kalau misalkan itu adalah sebuah profesionalitas dalam pekerjaan, ya kita ambil sisi positifnya saja. Mungkin itu memang yang terbaik dan sudah dia pikir matang-matang, sudah dia pikirkan berkali-kali, dan juga sudah dia konsultasikan pada orang-orang terdekatnya bahwa oke, kalau misalkan melakukan ini mungkin masih bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada orang-orang tertentu yang notabene kurang suka dengan adegan itu, ya pastinya mereka akan melakukan sebuah protes ataupun juga menyayangkan kejadian tersebut ya. Jadi di sini ya saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena memang pendapat orang itu berbeda-beda. Karena ya tidak
semua orang tahu kenyataan di sana itu seperti apa. Dan di sini saya lebih menggarisbawahi bahwa Rangga Soft melakukannya untuk menunjukkan bahwa dia itu profesional dan juga menjadi seorang aktor yang memang akan melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, meskipun itu beresiko, meskipun itu mungkin ya akan membuat dia itu agak gimana, agak dihujat ataupun lain sebagainya. Dia itu mencoba untuk bisa memberikan yang terbaik dan mencoba mengambil resiko tersebut ya. Jadi kita ambil saja sisi positifnya dari ini semua. Kalau misalkan para high soft lovers menyayangkan kejadian tersebut, ya doakan saja bahwa itu hanya profesionalitas bekerja. Kalau misalkan mereka berdua berjodoh, pastinya tidak akan kemana ya, mau bagaimanapun, mau dipisahkan oleh apapun, kalau misalkan sudah jodoh pastinya mereka akan dipertemukan lagi. Jadi doakan saja yang terbaik untuk Rangga Soft. Dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Silakan kalian ambil sisi positif dari tontonan ini dan buang yang negatif. Dan akhir kata saya Adit Esquero mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.